Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kami hormati Bapak Kapolsek, yang sama-sama kami hormati Ketua BSI, yang sama-sama kami hormati Bapak Khalid dari Malaysia, yang sama-sama kami hormati Muspika Daerah Kepulauan Mentawai, yang sama-sama kami sayangi Ibu Bapak yang telah hadir di musala ini. Marilah bersama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita bisa dipertemukan Allah dalam rangka silaturahim karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena itu semua rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka daripada itu marilah kita manfaatkan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga selawat dan salam tidak lupa pula kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat perjuangan beliau, sahabat dan keluarganya, sehingga kita mengetahui mana yang hak, mana yang batil, sehingga kita bisa berjalan dalam kebenaran mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya saya berdiri di depan ini tidaklah pantas, karena di sini banyak guru-guru saya yang pernah mengajar saya di waktu SMP dan juga di SMA. Bapak yang Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sedikit saya memperkenalkan diri. Mungkin ada juga guru-guru yang baru, bapak-bapak yang baru yang belum kenal. Nama saya Herigon Chandra, lahir 20 September 1988 di Masabo, yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai. Bapak Ibu mungkin sudah mengetahui orang tua saya, ayah dan ibu saya sendiri. Alhamdulillah kita dipertemukan di sini. Saya hanya sekedar menyampaikan bagaimana pengalaman selama dari Mentawai ke Jogja. Sedikit saya menceritakan awal asal muasalnya. Saya tidak tahu dengan apa tujuan saya sebenarnya. Dulu saya cita-cita hanya bercita-cita satu, yaitu ingin jadi tentara. Tapi Allah berkehendak lain. Yang kedua, saya alihkan ke umum. Saya melanjutkan pendidikan menjadi guru umum saja, yaitu saya mengambil jurusan biologi. Saya tes di Kota Padang SNPTN, saya tidak lulus. Akhirnya saya alihkan. Saya balik lagi ke Kepulauan Mentawai dan saya memikir keadaan orang tua saya dan juga adik-adik saya. Daripada saya kuliah umum, nantinya adik saya tidak bisa sekolah. Akhirnya saya mengambil masuk, bukannya pelarian untuk agama ini. Ternyata di situ Allah menunjukkan satu hidayah. Ternyata sudah saya mengalihkan ke umum, tidak bisa. Allah tunjukkanlah di sini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit kami menceritakan. Kami di sini anak dari Mentawai ada 12 orang. Semuanya 13 orang yang diutus dari GMM ke Jogja. 13 itu hanya bertahan 12 orang. Yang satunya lagi bermasalah dan tidak mau mematuhi aturan asrama di Kota Jogja. Yang mana Kota Jogja itu mungkin kita dengar-dengar sudah bersama, yaitu kota pelajar. Ya, belum tentu santrinya pelajar. Nah, dari situ alhamdulillah selama 1 tahun kami dikodok di situ. Siang pagi kami belajar sampai habis isya kami belajar sampai jam 10 malam. Karena itu dalam rangka training, mengejar waktu untuk mempersiapkan untuk pulangnya ke Mentawai nanti. Adapun yang kami ceritakan sedikit Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selama saya di Kota Jogja, di Kota Jogja, Ibu Bapak sering menelpon. Herigon, di sini Ibu menceritakan sedikit bermasalah tentang agama, sering bertengkar antara ustaz.
dalam muspika daerah saling bersitegang dengan masalah agama. Ibu sering menelpon saya dan menceritakan kejadian-kejadian di Sikakap. Maka daripada itu saya mengatakan sama ibu, tak usah kita pikirkan yang itu dulu. Yang penting kita pikirkan keluarga kita dulu, tetangga itu, baru masyarakat. Jikalau keluarga kita baik, orang itu tidak perlu kita ajak. Orang itu pasti melihat kita. Itu kuncinya. Itu yang saya sampaikan kepada ibu. Dan terus itu sering juga ibu terus menelpon permasalahan yang sering bertengkar di Sikakap katanya. Masalah hal-hal yang diangkat, masalah bid'ah. Sedikit-sedikit bid'ah. Yang ini bid'ah. Padahal dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 Allah mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi wa rasuli. Allah sudah mengatakan seperti itu, mengapa kita tidak kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah? Nah, di sebalik itu juga kami pengalaman, kami belajar, yaitu belajar kristologi. Kami diajar di situ bagaimana membuka Alkitab, maksudnya bukan untuk mencari kesalahan-kesalahan agama lain. Kami dididik di situ, yaitu belajar kristologi, bagaimana mengantisipasi terjadinya misionaris di Kepulauan Mentawai. Sedikit kami ceritakan, yaitu di antara titik-titik Pulau Jawa, salah satu misi orang yaitu menyebarkan semua pendeta-pendeta ribuan yang akan disebarkan di pulau titiknya, itu pesantren-pesantren. Titik temu yang didapatkan oleh yang pendidik kami, yaitu Ustaz Lasiman, mantan misionaris yang telah memurtadkan umat Islam ribuan memurtadkan, akhirnya dia mendapat hidayah dan memasukkan orang yang termurtadkan itu ke Islam kembali. Nah, daripada itu kami mengambil gambaran kenapa kita sesama Islam saling bertengkar, sementara saudara-saudara kita banyak yang memurtadkan. Salah satu misi mereka itu melalui pendidikan. Mereka mengasih pendidikan yang gratis dan beasiswa yang tinggi. Yang kedua, mereka menjalani obatan gratis. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang bentuk mereka itu bentuk sosial, tapi di belakangnya misinya mereka menjalankan pemurtadan. Hati-hati salah satunya itu. Ini sedikit pengalaman antara ustaz-ustaz yang telah masuk Islam, yang diberi Allah hidayah. Dan terus satu lagi yang lebih memperhatikan, yaitu melalui ibu yang mempunyai anak perempuan, hati-hati, yaitu bentuk pacarisasi. Namanya itu ada 3, hamilisasi dan kawinisasi. Hati-hati. Nah, itulah bentuk orang itu menghalalkan segala cara untuk memurtadkan umat Islam. Maka daripada itu kami bertolak, kenapa sih di antara kita itu saling bertengkar hanya masalah sekecil itu? Kalau ada masalah, marilah kita musyawarahkan. Jangan bersaling bertengkar, bersitegang. Maka daripada itulah, alhamdulillah Allah menunjukkan kepada kami yang 12 orang ini yang telah berhasil sedikit ada membawa ilmu tentang yaitu kristologi. Mungkin kita sama-sama bisa belajar bagaimana membuka yaitu kitab mereka untuk mengantisipasi jangan terjadinya yaitu misionaris masuk ke rumah-rumah. Salah satunya mereka menjalankan bentuk pengobatan gratis. Salah satunya seperti itu. Hati-hati Bapak Ibu. Di Kota Padang telah terjadi yaitu pemutaran yaitu melalui pendidikan. Dan juga kemarin kita baru dengar yaitu wali kota yang akan mendirikan rumah sakit Islam. Mereka itu karena ulas jasa karena izin Allah tidak bisa didirikan. Maka daripada itu kami santri yang 12 orang, di sebagian ada 4 orang Siberut, 2 orang di Tua Pejan, Sikakap ada 6 orang. Alhamdulillah kami semua ada di sini. Maka daripada itu kami bukan bermaksud berceramah Bapak Ibu. Yang namanya dakwah itu bukan di masjid saja. Kita tuh perlu sosial, berusaha, bukannya berbicara di atas mimbar. Itu bukan dakwah sebenarnya. Dakwah sebenarnya itu kita kunjungi saudara-saudara kita yang tidak mampu dan tidak tahu dengan ilmu agama. Maka daripada itu pesan dari dosen-dosen yang mendidik kami itu, janganlah kita bersikeras dengan masyarakat yang belum tahu. Jangan mengangkat hal-hal yang tidak tahu, kata-kata yang tidak tahu. Maka jalanilah apa yang bisa masyarakat itu pahami itu sendiri. Maka daripada itu kami bukan masuk untuk berceramah. Kami sebenarnya tidak bisa berceramah, tetapi ada sedikit bekal yang dikasih. Mungkin kita bisa sama-sama belajar. Yang namanya Thalabul Ilmi Faridu 'alal Muslim itu yaitu wajib setiap muslim. Ilmu agama itu bukannya hanya ustaz, bukannya ulama, bukannya kiai,
ilmu agama itu yaitu berhak semua dimiliki orang Islam itu sendiri. Wajib hukumnya menuntut ilmu. Nah, maka daripada itu Allah tunjukkanlah kami di sini yang mungkin insya Allah bagi ada yang masih melanjutkan ke pendidikan ke Jogja, mungkin izin Allah bulan 6 mungkin bertolak ke situ lagi yang melanjutkan pendidikan. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang sedikit kami beri gambaran pentingnya yaitu bersosialisasi dengan masyarakat saudara kita yang bingung dengan masalah agama, bukannya saling bertengkar. Nah, itu sedikit kami beritahu tentang misi-misi orang misionaris menjalankan misinya meningkatkan orang Islam. Di kota Jogja itu mayoritas Muslim bisa berdiri gereja yang tanpa tahu masyarakatnya sendiri, yaitu gereja yang terselubung, katanya bentuknya seperti hanya biasa-biasa saja, tetapi mereka mengajarkan pengajian setiap minggu. Nah, maka daripada itu Bapak Ibu, itu yang kami bisa kami sampaikan, bukan yang masih berceramah, tetapi memberikan sedikit gambaran bagaimana kita mengantisipasi yang berada. Salah satunya mereka mengabdikan pendidikan dengan mengasih biaya yang tinggi, beasiswa yang tinggi ke Belanda dan Italia, yaitu mereka menjalankan bentuk yaitu menyebarkan pastor-pastor ribuan setiap tahunnya dan mengganti setiap daerah. Itu misi mereka. Maka daripada itu kami sedikit memberitahu kepada Bapak Ibu hati-hati dengan itu. Mereka itu sangat pincik menghalalkan semuanya. Salah satu mereka misinya yaitu menjalani hubungan antara anak-anak gadis kita. Anak-anak gadis kita, hati-hati Bapak Ibu yang punya anak gadis, hati-hati yang sekolah di Padang. Pantau terus, mereka sudah masuk daerah Kota Padang. Dosen-dosen semua mereka sudah masuk. Hati-hati. Nah, maka daripada itu pemantauan dari Ustaz yang seorang misionaris yang masuk Islam. Yang beritahu semua misi-misinya mereka, misi-misi mereka. Jangan dikucurkan itu sudah sedikit Bapak Ibu, triliunan untuk mereka. Maka daripada itu kita bersama-sama, janganlah ada sedikit beribadah kita berkelahi, bertesi tegang bulan. Bukan itu yang kita cari sebenarnya. Itu kita mencari bersamaan bagaimana kita mencari dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin salah dan janggalnya kami mohon maaf. Yang benarnya itu datang dari Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kami sedikit ini jangan membuat kami rasa tinggi hati daripada hadapan masyarakat yang awam kami nanti hadapi. Karena ilmu itu akan meminta pertanggungjawaban dalam kami nanti, apakah sudah diamalkan atau tidak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.